Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dan selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk dapat dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala masih melanjutkan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam bab tentang istidzan, bab tentang bagaimana adab-adab di dalam meminta izin ketika seorang bertamu di rumah seseorang yang ingin menziarahi seseorang, apa yang seyogyanya dia lakukan tatkala akan masuk ke rumah orang yang akan didatanginya. Hadis yang kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal istidzanu min ajlil basar." Sesungguhnya izin itu atau permohonan izin, meminta izin itu disyariatkan hanyalah karena atau dalam rangka menjaga pandangan, dalam rangka menjaga mata. Karena seorang yang akan masuk di rumah seseorang, ya, di rumah itu ada orang-orang yang bukan mahramnya, ya, yang bukan mahramnya dari para wanita misalnya, sehingga mungkin mereka dalam keadaan terbuka auratnya, dalam keadaan belum menutup auratnya, belum memakai jilbab atau hijab, sehingga kalau seorang minta izin ketika akan masuk, maka mereka akan bersiap-siap atau mereka mungkin masuk ke kamar, ya, sehingga yang menemui mereka yang pantas untuk menemui mereka saja. Baik. Adapun hadis yang selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Rib'iyyin ibni Hirash radhiyallahu anhu, dari Rib'i bin Hirash, beliau berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir. Ada seseorang dari Bani Amir yang ada seseorang menciptakan kepada kami, ya, dan orang ini adalah dari Bani Amir. Istadzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Nah, orang ini, ya, dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sebuah rumah. Faqal, maka orang itu yang akan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu berkata kepada beliau, "A'aliju, apakah boleh saya masuk? Atau bolehkah saya masuk?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pelayannya, kepada pelayan beliau,
ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istizan. Beliau mengatakan kepada pelayan beliau, keluarlah, yakni menemui orang itu dan ajarkan orang itu bagaimana cara untuk meminta izin. Faqullahu, dan katakanlah kepadanya, yakni kepada orang tersebut, qul assalamu alaikum adkhulu, yakni ajarkan pada orang itu untuk mengatakan, ya, assalamu alaikum adkhulu, apakah boleh saya masuk? Fasami'ahu ar-rajulu faqal. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan kalimat ini kepada pelayan beliau, orang yang di luar itu mendengar. Mendengar apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pelayan tersebut yang akan mengajarkan kepada orang itu. Faqal, maka dia yang di luar itu langsung mengatakan, Assalamualaikum a'adkhulu. Assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengizinkan orang tersebut untuk masuk, dan orang itu kemudian masuk, yakni menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Di dalam hadis ini kita melihat betapa indahnya cara dan metode Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan seseorang. Beliau mengajarkan seorang dan penuh hikmah. Ketika orang itu datang mengucapkan kalimat a'aliju, kata a'aliju sebetulnya maknanya sama. Bolehkah saya masuk? Mendengar kalimat itu, beliau menyuruh pelayannya ya untuk mengajarkan orang itu bagaimana seyogianya dia meminta izin untuk masuk, yaitu dengan diawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh salam yang pendek, singkat, hanya 2 kata, Assalamualaikum. Atau jadi salam yang lebih panjang, juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kemudian seorang mengatakan, a'adkhulu, bolehkah saya masuk? Apakah saya boleh masuk? Sama saja. Jadi intinya mengucapkan salam terlebih dahulu, baru kemudian izin untuk masuk. Jadi An-Nabi alaihi wasallam benar-benar seorang yang bijak, seorang yang ramah, seorang yang sangat mulia akhlaknya, sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dijadikan contoh teladan ya kepada kita. Ya, Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai contoh teladan bagi umat ini. Bagi umat ini semuanya. Baik itu da'i ataupun yang orang biasa. Ya, orang awam, kaya atau miskin, dan yang lainnya, pejabat atau bukan pejabat. Ya, bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan. Nah, hadis yang kita dengar tadi itu tentu memberikan kepada kita banyak pelajaran dan adab di dalam cara meminta izin untuk masuk ke rumah seorang. Yaitu diawali dengan salam. Ya. Tetapi kalau hanya salam, itu pun tidak cukup. Maka seorang ketika datang di rumah seseorang, ya, Assalamualaikum, itu sebetulnya belum cukup. Tetapi ditambah dengan kalimat minta izin. Minta dibolehkan. A'adkhulu, apakah saya boleh masuk?
Ya. Atau bolehkah saya masuk? Baru kemudian kalau diizinkan, baru masuk. Ya, jadi salam itu bukan meminta izin, tetapi memberitahukan bahwa kita ada di luar. Kita ingin masuk. Itu isyarat dari salam. Oleh karena itu, orang ketika masuk di rumah seseorang, dia minta izin, hendaklah dia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Apakah boleh saya masuk? Baru kemudian, kalau diizinkan, kita masuk. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, yaitu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan seseorang untuk masuk ke rumah orang lain. Ya, dengan adab yang sopan, adab yang baik. Ya, dan beliau menyuruh orang lain yang mengajarkan kepada orang tersebut. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita juga, yaitu kita tentu mengetahui tentang ilmu. Maka ilmu itu diambil dari sumber ilmu itu. Contoh adalah Nabi SAW yang beliau langsung mendapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengambil ilmu itu dari orang yang belajar, ya. Orang yang belajar, orang yang punya ilmu. Makanya ada tulabul ilim, ada talibul ilim. Itu juga bisa kita mengambil ilmu dari mereka, ya. Karena apa? Memang seyogianya ya, kita mengambil ilmu dari orang yang berilmu, ya, dari orang yang berilmu. Apalagi orang berilmu yang dan ikhlas, dia mengajarkan ilmunya, yang ikhlas dia mengamalkan ilmunya. Ini yang sepatutnya kita menjadikan contoh pula, mengambil ilmu dari guru yang demikian keadaannya, yang mukhlis karena Allah Azza wa Jalla di dalam dia mengajarkan ilmunya. Maka kita boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar ilmu, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu dipelajari, diajarkan, ya, dan disampaikan kepada manusia atau kepada umat. Ya, dengan itulah kemudian ilmu bisa sampai kepada kita. Ya, dari para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Para tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari para tabi'in dan seterusnya. Sampai hari ini. Ilmu itu turun-temurun. Dengan sanadnya. Itulah ilmu yang benar. Ilmu yang diajarkan bersumber dari Al-Quranul Karim dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu bukan khoyal. Ilmu itu bukan mimpi. Ya. Ilmu itu bukan sekedar renungan. Ya. Kemudian datang wangsit. Tidak ada wangsit sekarang ini. Dengan wafatnya Nabi SAW, tidak ada lagi wahyu. Sudah terputus. Ya. Nah, oleh karena itu, ilmu diambil dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, melalui para ulama Rabbaniyun, ulama-ulama yang memiliki ilmu. Kemudian mereka mengamalkan ilmunya, mereka mendakwahkan ilmunya, dan mereka bersabar di dalam mengajarkan ilmu kepada umat atau kepada manusia. Itulah ulama Rabbani, atau ulama Rabbaniyun. Jadi yang mempunyai ilmu, diajarkan ilmu kepada manusia dan ikhlas, kemudian dia bersabar dalam menghadapi, dalam menghadapi ujian ketika dia mengajarkan ilmu kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Qildah ibni al-Hambal radhiyallahu anhu qal, dari Qildah bin al-Hambal, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi wa lam usallim. Maka aku masuk ke menemui beliau tanpa mengucapkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, Irji'
Jadi kembalilah, keluar artinya. Faqul assalamualaikum. Katakanlah assalamualaikum. A'adkhulu, bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis ini, hadis Kildah Ibnu Hambal radhiyallahu anhu, ini tentu mengajarkan kepada kita tentang seorang ketika dia akan datang menemui atau masuk di rumah seorang, di rumah orang lain, hendaknya dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya. Dan salam itu didengar oleh orang yang berada di rumah. Ya. Ucapkan salam yang didengar oleh orang yang ada dalam rumah. Dan para ulama menyebutkan bahwa mengucapkan salam ini hukumnya wajib. Ya, ketika akan masuk di rumah seseorang. Makanya Nabi SAW menyuruh orang itu, yakni Pak Kildah ini, untuk irji, jadi kembalilah engkau, keluarlah maksudnya. Ya. Kemudian waktu akan masuk, ucapan salam. Qul assalamualaikum a'adkhulu. Katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Jadi ini juga merupakan lafaz yang dengannya seorang meminta izin untuk masuk ke rumah orang lain. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, bolehnya kita menyuruh orang yang masuk ke rumah kita tanpa salam, tanpa meminta izin, kita boleh menyuruh dia keluar dulu. Ya. Supaya dia mengulangi perbuatannya. Ini hal yang wajar. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh orang itu keluar, kemudian beliau mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salam atau cara minta izin untuk masuk. Maka dibolehkan kalau seorang masuk ke rumah kita tanpa izin, tanpa mengucapkan salam, kita menyuruh dia keluar. Maaf, keluar dulu ya. Ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab ke-141. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'dhin man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa karahat qawlihi ana wa nahwiha. Bab ini tentang penjelasan dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada seorang yang dia minta izin untuk masuk ke rumah kita, ya. Kemudian orang yang di rumah itu bertanya, maaf ya, siapa Anda? Kadang-kadang kan begitu. Ada tamu yang datang, Assalamualaikum. Kita tidak tahu siapa orang ini. Assalamualaikum. Nah, kalau tuan rumah bertanya kepada orang yang salam itu, ya, man anta, maaf, siapa Anda? Hendaknya dia mengatakan, orang tadi yang masuk, yang akan masuk, hendaknya dia mengatakan atau menyebut namanya. Oh, saya fulan. Ya. Yang menyebutkan namanya. Atau kalau dia mempunyai nama yang sudah dikenal. Digelar misalnya orang ini dikenal dengan Abu Abdullah.
Abu Ahmad, ya, dan yang lainnya, Abu Ibrahim. Misalnya, orang ini dikenal dengan nama yang diberi gelar pada nama itu. Pada orang itu dengan nama tersebut. Maka dia sebutkan namanya. Seperti itu. Siapa Anda? Saya Abu Abdullah. Itu kunyahnya. Ini pun boleh. Dan tidak disukai kalau seorang yang akan minta izin masuk ke rumah seorang, ketika dia ditanya, siapa Anda? Maka tidak menjadi hal yang makruh kalau jawabannya saya. Dia tidak menyebut namanya. Karena kata saya itu tidak tahu siapa. Saya itu siapa? Makanya di dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang dianjurkannya seseorang untuk menyebut namanya. Ketika dia ditanya oleh tuan rumah, siapa Anda? Oh, saya fulan. Saya fulanah misalnya. Kalau dia itu perempuan. Sehingga orang dalam rumah itu tahu nama orang yang akan masuk. Nah, ini sejumlah hadis akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan tadi. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Anas radhiyallahu anhu fi hadithi al-masyhur fil Isra, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyampaikan peristiwa yang masyhur dalam hadis beliau, hadis Anas bin Malik, peristiwa masyhur yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma sa'ida bi Jibrilu ila as-sama'id dunya fastaftaha. Faqila man hadha? Qala Jibrilu. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Thumma sa'ida ila as-sama'id thaniyah والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل." Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan di malam hari. Allah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian dari Palestina, dari Al-Quds, ya, Rasulullah mengadakan Mi'raj. Perjalanan naik ke langit. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril alaihi salam. Nah, di antara cuplikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma sa'ida bi Jibrilu ila as-sama'id dunya." Kemudian Jibril membawa aku, ya, membawa aku naik ke langit yang terdekat dari bumi ini. Ini langit yang pertama, yang paling dekat dengan bumi ini. Fastaftaha. Maka dia meminta izin untuk dibukakan pintu langit. Faqila. Maka Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit itu dari para malaikat. Man hadza? Siapa ini?
Qala Jibril. Jibril menjawab bahwa aku ini adalah Jibril. Qila. Kemudian beliau ditanya lagi. Waman ma'aka. Dan siapa yang datang bersamamu? Qala Muhammad. Kata Jibril, yani aku bersama Muhammad. Thumma sa'ida ila as-sama'i ats-tsaniyah wat-tsalitsah war-rabi'ah wasairihinna. Kemudian Jibril naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Wa yuqalu fi babi kulli sama'in, ya, Jibril mengatakan atau dikatakan oleh beliau pada setiap akan memasuki pintu-pintu langit itu, ya, langit yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ya, beliau ditanyakan oleh penjaga-penjaga pintu-pintu langit itu. Man hadha, siapa ini? Fayaqul Jibril. Maka Jibril mengatakan, aku adalah Jibril. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang ketika dia misalnya minta izin masuk ke rumah seorang, lalu ditanya oleh orang yang berada dalam rumah, ketika dia Assalamualaikum, ya, bolehkah saya masuk? Kemudian orang di rumah itu bertanya, siapa Anda ini? Maka hendaknya dia menyebut namanya. Hendaknya dia menyebut namanya. Saya Fulan. Saya Ahmad. Siapa Anda? Ahmad. Siapa Anda? Mubarak. Siapa Anda? Abdullah. Jadi sebutkan namanya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Jibril. Dan para malaikat yang bertanya kepada beliau. Siapa Anda ini yang akan masuk ke langit ini? Kata Jibril, aku Jibril. Ini Jibril. Beliau menyebutkan namanya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa meminta izin untuk masuk itu tidak hanya adab yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Tetapi di alam malaikat pun demikian. Ya. Jibril ketika masuk naik ke langit yang pertama, beliau istaftah, minta dibukakan. Istaftah artinya meminta supaya dibukakan pintunya. Kalau ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit itu, siapa Anda? Siapa ini? Yang minta izin. Jibril. Aku adalah Jibril, kata beliau. Jadi menyebut maka ini adab ini yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya supaya seorang menyebut namanya ketika ditanya, siapa Anda? Ternyata ini tidak hanya adabnya manusia yang diajarkan oleh beliau, tapi ini juga bagaimana malaikat memberikan contoh tentang adab di dalam mereka meminta izin atau meminta dibukakan pintu langit, yaitu Jibril alaihissalam. Pernah suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Jibril, ya, wahai Jibril, apa yang mencegah engkau untuk datang berziarah kepada kami lebih dari yang biasanya? Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Maryam, ya, bahwa wa ma natanazzalu illa bi'idzni rabbik. Kami itu turun, ya, bukan semau kami, tetapi dengan seizin Tuhanmu, Rabbmu. Para malaikat pun demikian. Ya, mereka taat pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau turun berarti Jibril itu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan semaunya. Bukan semaunya, sesukanya, tidak. Ya, jadi ini adab-adab yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang hak. Kalau ada orang-orang yang akalnya pendek, ya,
Mereka, sebagian di antara mereka menolak ya, peristiwa ini karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Maka orang beriman kepada peristiwa ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya pernah ditanya seseorang, Ustadz, bagaimana pandangan Anda, ini pendapatmu, pendapat saya maksudnya, tentang hadis Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah, yakni menerima firman Allah, tugas dari Allah untuk sholat 50 kali. Kemudian beliau turun, ya, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatku tidak akan kuat. Aku sudah punya pengalaman dengan Bani Israel. Ya, mintalah kepada Rabbmu supaya dikurangi sholat yang 50 itu. Maka Nabi Muhammad SAW naik lagi, minta dikurangi. Kemudian turun, bertemu dengan Nabi Musa. Sampai 5 kali. Artinya sampai sholat itu tinggal 5 yang Allah wajibkan. Nah, orang ini bertanya kepada saya, bagaimana menurut Ustaz hadis ini? Maka saya menjawab, Anda bertanya ke saya tentang hadis ini, hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Maka saya katakan kepadanya, apakah Abu Bakar Siddiq beriman kepada hadis ini? Kata dia, iya. Apakah Umar bin Khattab beriman pada hadis ini, peristiwa ini? Iya. Dan seterusnya. 4 khulafa Rasyidin bagi contoh. Kemudian saya sebutkan masalah a'immatul mu'minin, imam-imam kaum muslimin. Apakah Imam Syafi'i menerima hadis ini? Imam Bukhari, Imam Muslim menerima hadis ini? Loh, Anda kok bertanya kepada saya? Bagaimana pendapat saya tentang peristiwa ini? Ya. Kalau saja Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat, ulama-ulama kaum muslimin, ya, al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4, mereka semua beriman kepada hadis ini. Apa maksudnya Anda bertanya kepada saya? Subhanallah. Sesuatu yang aneh dan sangat aneh. Maka dari itu, hal-hal seperti ini adalah masalah-masalah keimanan. Orang mukmin wajib beriman dengan peristiwa ini. Jangan ragu sama sekali. Jangan ragu sama sekali. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hak. Allah memperjalankan hambanya Muhammad SAW. Sebutkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat An-Najm peristiwa Mi'raj. Jadi Isra itu, peristiwa Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam surat Al-Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm disebutkan peristiwa Mi'raj. Jadi kita wajib beriman ya, dengan peristiwa ini. Dan ini adalah merupakan keagungan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Ya. Dan ketika beliau dinaikkan ke langit, ya, sampai ke langit, yang menjadi batasan, tidak ada lagi yang lebih dari itu, maka beliau diwajibkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu kepada kaum muslimin yang masih menggampangkan masalah sholat, wallahi takutlah pada Allah Ta'ala. Jangan mudahkan yang gampangkan masalah sholat. Ya, karena sholat adalah tiang dari agama kita, ini adalah sholat. Kalau kaum muslimin semuanya mengerjakan sholat dengan baik, maka insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan. Allah akan membuka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Tetapi tatkala sebagian kaum muslimin meninggalkan sholat, menggampangkan sholat, menunda-nunda sholat, maka ini satu hal yang merupakan musibah bagi umat ini. Ya. Kemudian sholat juga di antara keutamaannya
adalah yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Nilai pertama yang dinilai atau amal pertama yang dinilai oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba sebelum amal-amal yang lainnya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah semua amal-amal kebaikan yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholatnya buruk, ya wailak, maka celakalah orang yang sholatnya jelek. Ya. Naudzubillah min dzalik. Akan ditolak semua amal-amal yang lainnya. Akan ditolak amal-amal ibadah yang lainnya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa besar, peristiwa yang agung, peristiwa yang wajib kita imani, dan ini telah diimani oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kaum muslimin. Nah, semua mereka beriman dengan peristiwa ini. Makanya kalau ada seorang, apalagi orang yang jahil, tidak mengerti agama, ya, belajarnya tidak tahu di mana, kalau kemudian sok tidak percaya kepada peristiwa ini, berarti ini alamat celaka. Naudzubillahi min dzalik. Alamat celaka. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang meminta izin. Yaitu dengan menyebut nama. Kalau ditanya siapa Anda, ya, sebut namanya. Jangan mengatakan ana. Siapa Anda? Ana. Saya. Tapi tidak disebut namanya. Nah, ini termasuk yang adab yang tidak tepat. Kalau orang belum tahu, maka ketahuilah. Yang Anda ditanya oleh orang berada dalam rumah, ingin mengetahui siapa Anda yang minta izin untuk masuk, maka sebut nama Anda. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, kharajtu lailatan minal layali. Pernah pada suatu malam aku tuh keluar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu. Ternyata ketika aku keluar, aku menemui Rasulullah SAW sedang berjalan. Beliau sendirian. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku pun jalan di bawah sinar bulan. Faltafata farani. Lalu beliau menoleh. Beliau menoleh dan melihat aku. Yaitu melihat Abu Dzar. Faqal, maka Nabi SAW kemudian bertanya, man hadza? Siapa ini? Faqultu, aku menjawab, Abu Dzar. Aku adalah Abu Dzar. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini juga salah satu contoh ketika seseorang ditanya siapa Anda, maka sebut nama kita. Sebut nama kita. Jangan menyebut nama yang tidak dikenal. Tapi sebut nama kita yang sudah dikenal. Apalagi kalau orang yang bertanya pada kita orang yang mengenal kita. Jadi kita menyebut nama. Ya, di sini menjelaskan pada kita tentang Nabi SAW. Beliau kadang-kadang di masa hidupnya beliau keluar di malam hari, ya, di malam hari berjalan sendirian, ya, untuk merenungkan tentang risalah Allah yang Allah berikan pada beliau. Ya, dan demikian pula seorang hamba boleh kadang-kadang dia keluar di malam hari, dia melihat, ya, alam ini, melihat dirinya, ya, bertadabbur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di saat sepi, tidak ada manusia yang bangun, maka dia merenungkan. Lebih dari itu, kalau seorang sholat di malam hari, sholat tahajud, sholat malam hari, ya, ini akan lebih utama, ya, dia mengerjakan sholat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang seorang yang
dia ragu kepada seseorang, maka hendaknya dia bertanya. Ya. Dia bertanya siapa orang itu. Karena Nabi SAW ketika melihat ada orang yang jalan di tengah bayangan sinar bulan, dan beliau dalam hal ini tidak mengetahui jelas siapa orang ini. Tapi ada orang yang berjalan. Maka beliau bertanya, siapa anda ini? Abu Dzar langsung menjawab, aku adalah Abu Dzar. Teman-teman Abu Dzar. Jadi menyebut nama. Intinya dalam penyebutan nama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an ummi Hani radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani ini adalah saudara dari Abu Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi misanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, pernah aku datang, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang mandi, wa Fatimatu tasturuhu. Dan Fatimah binti Rasulullah SAW ketika itu menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan dalam hadis yang sebelumnya dengan sehelai kain, ya, tabir untuk menutup beliau dalam keadaan ketika itu beliau mandi. Maka kemudian beliau bertanya ketika mendengar ada orang yang datang, yakni seorang wanita, Nabi SAW bertanya, mana hadhihi? Siapa ini yang datang? Fakultu, kata Ummu Hani menjawab Nabi SAW, ana Ummu Hani. Saya adalah Ummu Hani. Jadi ini juga menunjukkan bahwa seorang ketika dia mengetuk pintu, ya, untuk misalnya mengucapkan salam, untuk minta masuk ke rumah seorang, kalau ditanya siapa anda, sebutkan nama. Ya, sebutkan nama. Kemudian juga ketika Nabi SAW mendengar ada orang yang datang, beliau dalam keadaan mandi dan ada Fatimah di situ radhiyallahu anha, maka beliau juga tentu ingin tahu siapa orang yang datang ini. Sehingga beliau kemudian bertanya dan dijawab oleh Ummu Hani bahwa dia adalah Ummu Hani. Maka inti dari pembahasan kita pada hari ini adalah di antara adab istidzan, adab meminta izin ketika seorang ditanya, tatkala dia mengetuk pintu, dia mengucapkan salam, tok assalamualaikum, tanya siapa anda, maka hendaknya dia mengatakan atau menyebut namanya, ya, yang menyebut namanya, ya, sehingga orang yang dalam rumah mengetahui siapa orang itu. Kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Kalau tidak diizinkan masuk, ya jangan masuk. Kadang-kadang kita ketika datang ingin menemui seseorang, di rumah itu tidak ada orang kecuali istrinya. Ya. Ditanya siapa anda? Oh saya fulan. Oh mau ketemu siapa? Mau ketemu fulan. Oh maaf orangnya lagi tidak ada. Orangnya lagi pergi. Kita akan tahu diri. Ya. Karena situ tidak ada orang yang akan kita temui, langsung pulang. Kalau gitu baik ya, saya kembali insya Allah nanti kapan-kapan saya datang lagi. Atau tolong beritahukan kepada suami anda bahwa tadi bulan datang. Nah, ini bagian dari adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka Islam adalah akhlak, dan akhlak adalah bagian terbesar dari Islam ini. Karena akhlak adalah buah dari akidah. Akhlak adalah buah dari manhaj. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, para ulama kita membuat kitab-kitab, menulis kitab-kitab. Al-Imam Ibnu Mufli menulis 2 kitab atau bahkan 3 jilid tentang apa? Al-Adabus Syariah. Adab-adab syariat. Yang berkaitan dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
Ini pentingnya kita ya masuk dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan kita belajar akan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, oleh karena itu, mari kita amalkan, mari kita terapkan adab-adab yang mulia ini. Wallahi tidak akan hina seorang yang dia menjalankan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dia akan mulia, dia akan menjadi orang yang dihormati. Ya. Jadi orang yang mulia, dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab yang lebih mulia, yang lebih baik daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tulabul ilmi, apalagi orang-orang yang mereka penuntut ilmu, mereka sudah ngaji,